Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan ke-12 atau pertemuan kali ini, materi yang ke-10 ya kalau di modul. Terkait dengan peranan teknologi informasi, ini banyak sekali perannya dalam berbagai bidang, tetapi dalam hal ini kita akan mempelajari beberapa bagian saja perannya teknologi informasi dan komunikasi. Berbicara dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka kita sebelumnya harus memahami terlebih dahulu definisi atau pengertian dari teknologi informasi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai atau sering dikenal dengan istilah ICT atau Information and Communication Technology. Ini merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan sebagai alat bantu untuk melakukan atau memanipulasi dan menyampaikan informasi ataupun teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan sebuah informasi, mengelola atau mengolah dan informasi tersebut jika sudah siap maka siap didistribusikan atau dipublish sehingga informasi bisa dilihat atau diketahui oleh publik ya, oleh masyarakat. Terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, ini ada sejarah tentang TIK. Ada banyak definisi dari teknologi informasi dan komunikasi oleh beberapa ahli. Beberapa diantaranya yaitu menurut William dan Sawyer, dan beberapa lagi menurut Martin dan menurut Ken. Pengertian teknologi informasi. Ini agak mirip-mirip sebenarnya. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, memanipulasi dan melakukan pengolahan atau pengolahan informasi. Digunakan untuk mengolah data, termasuk di dalamnya yaitu untuk memproses ya, untuk memproses, mendapatkan data atau menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara yang untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang kemudian informasi tersebut bisa digunakan oleh individu, bisa digunakan oleh sebagai bisnis ya, atau bisa dimanfaatkan sebagai pengambil keputusan. Nah, di sini ada beberapa komponen contoh penerapan dari teknologi informasi. Dulu kita sering mengenal adanya SMS atau pesan pendek, atau juga multimedia message service ya, dengan MMS, atau juga dengan email atau sosial media seperti Facebook, Twitter, kemudian Instagram dan yang lain-lainnya. Kemudian ada contoh penerapan TIK dalam bidang pendidikan, biasanya yaitu sistem informasi akademik ya. Kemudian bisa menikmati lagu-lagu atau musik-musik. Ini adalah contoh penerapan dari TIK. Kemudian sejarah TIK itu seperti yang kita ketahui, sejarah TIK itu berawal dengan komputer dan juga sejarah generasi komputer dari masa ke masa yang sudah pernah kita pelajari di awal di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian karakteristik TIK ini adalah beberapa diantaranya yaitu sebagai penyedia informasi dan mudah digunakan, inovasi dan handal, dan menyebabkan karakteristik TIK itu yaitu bersifat menjadikan personal seseorang menjadi individualisme, dan biasanya informasi itu teknologi karakteristik TIK yaitu memiliki keragaman atau stabil. Nah, dari sejarah dan contoh TIK ini kita bisa mengambil peranan daripada teknologi informasi dalam bidang telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi di dunia telekomunikasi ini sebenarnya sudah lama dirasakan oleh publik
bahkan terus mengalami kemajuan. Dulunya ketika kita hendak berkirim surat ke teman kita yang jaraknya jauh, maka kita bisa bertukar surat kabar dengan menuliskan kertas, kemudian dikirim melalui pos, kemudian atau melalui jasa pengiriman surat, sehingga beberapa hari kemudian pesan yang kita sampaikan diketahui oleh alamat yang dituju. Tetapi lain halnya sekarang, kita menulis surat bisa menggunakan pesan pendek atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang real time yang bisa direspon secara cepat oleh orang-orang yang kita butuhkan informasi atau kabarnya. Kemudian manfaat teknologi informasi dalam bidang bisnis. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Ya, tentunya kita sering belanja di marketplace atau di media sosial ya, yang menyediakan iklan-iklan tentang terkait bisnis yang dilakukan. Ya, nah tanpa adanya teknologi informasi, maka kegiatan bisnis ini tidak bisa dilakukan ya, atau mustahil terjadi. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis ini mulai memfokuskan strategi pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi yang canggih, yang sekarang ini yang sudah kita ketahui ya secara bersama. Mungkin dari kita juga sudah memanfaatkan platform-platform belanja yang memudahkan kita tanpa harus datang langsung ke toko atau menggunakan tenaga dan juga efisien waktu. Nah, kebutuhan efisiensi waktu dan biaya ini menyebabkan setiap pelaku bisnis sangat perlu untuk mengambil keputusan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang bisnis untuk mempercepat pemasaran, sehingga yang diinginkan oleh seorang marketing bisnis ya, atau seorang pebisnis bisa tercapai atau target-target yang diinginkan. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik. Ya, perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan e-commerce, yaitu e-dagang atau perdagangan elektronik. E-commerce ini merupakan pedagang menggunakan jaringan komunikasi internet. Ya. Kemudian berikutnya adalah sejarah perkembangan e-learning. Nah, e-learning ini salah satu bentuk dari peranan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, manfaat teknologi informasi hadir sebagai bentuk pengolahan data dalam komputer, yaitu salah satu diantaranya adalah e-learning dan dengan pengerjaan tugas-tugas berbasis IT. Dampak semakin terasa ketika adanya pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini, maka banyak instansi pendidikan yang menggunakan pembelajarannya dengan elektronik e-learning ya, electronic learning ya, yang berbasis web. Apakah sebagai bentuk LMS, Learning Management System, yang kemudian berkembang dengan multimedia pembelajaran, kemudian video-video interaktif yang akhirnya bisa memudahkan juga tanpa kita harus datang langsung secara tatap muka di kelas. Walaupun sebenarnya pembelajaran seperti ini tidak bisa mengganti secara tatap muka penuh di dalam kelas. Pembelajaran e-learning ini merupakan pembelajaran dengan e-learning. Peranan teknologi informasi dalam komunikasi di bidang pendidikan memiliki cakupan dalam sektor pendidikan, diantaranya teknologi informasi sebagai keahlian dan kompetensi, ya, yang mana kompetensi di sini yaitu untuk pengguna TIK proporsional atau TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Pembelajaran e-learning. Contoh pembelajaran e-learning yang kita dapatkan ya,
dalam institusi pendidikan atau di kampus atau di universitas, yaitu dengan menerapkan di dalamnya ada feedback komunikasi antara siswa dan guru atau antara dosen dengan mahasiswanya, apakah dalam bentuk forum diskusi atau penerimaan materi atau dalam bentuk penilaian tugas atau juga evaluasi dalam bentuk kuis atau juga penjelasan memberikan link-link tertentu terkait dengan multimedia pembelajaran, penjelasan materi ajar dalam bentuk digital atau dalam bentuk video. Nah, salah satu contohnya adalah vClass. Virtual class ini merupakan salah satu penerapan e-learning pada kampus Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Nah, untuk materi minggu ini yaitu sampai pada penerapan teknologi informasi dalam bidang e-learning atau dalam bidang pendidikan. Kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di bidang perbankan, kemudian di bidang kepolisian, perdagangan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.